Puluhan ribu terdampak karena banjir bandang yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat. Kita perbarui informasi terkini di sana bersama koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Roni, selamat malam. Hari ini merupakan hari pertama Ramadan dan juga warga puasa pertama hari ini. Bagaimana warga di sana menjalankan ibadah puasa dengan keterbatasannya? Dan kondisi terkini di sana saat ini seperti apa? Ya Reza, betul sekali, hari pertama Ramadan mungkin cukup berat bagi mereka yang mengalami banjir terdampak. Kita tahu bahwa ada sekitar 74 ribu warga Sumatera Barat ini yang terdampak secara total, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Tadi dari sejak pagi tadi hingga siang hari saya melihat warga masih dalam proses rehabilitasi, recovery, bagaimana mereka membersihkan rumah-rumah mereka yang masih dipenuhi lumpur, kemudian mereka masih mengeluhkan tentang air bersih dan juga bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan yang kalau kita tahu bahwa air bersih yang mereka akhirnya tidak bisa mandi setiap hari karena memang kondisi air PDAM yang mati sejak peristiwa banjir terjadi 6 hari lalu. Dan terkait dengan air minum, mereka masih bisa mendapatkan pasokan setidaknya dari PUPR dan juga dari BPBD setempat yang memberikan setidaknya ada 2 toren yang datang di salah satu desa. Tetapi itu pun masih hanya beberapa dusun saja atau nagari istilahnya di sini yang untuk mereka bisa capai atau untuk menjangkau beberapa ataupun satu desa saja. Tetapi bagi mereka yang ada di sekitar yang cukup jauh dari titik tersebut, akhirnya mereka harus setidaknya untuk bisa mencari atau membeli air di tempat yang memungkinkan untuk mereka bawa ke rumah. Nah, terkait dengan bagaimana upaya recovery, rehabilitasi dan juga apa yang diharapkan dari kita bantuan kepada pemerintah ini, mereka juga membutuhkan makanan. Tadi juga kalau kita lihat dari Dinas Sosial sudah setiap hari dari sehari setelah pasca banjir ini mereka sudah menyiapkan dapur umum meskipun sebenarnya ini terkonsentrasi di banyak titik, tetapi karena kondisinya agak sedikit berbeda, di mana kalau selama ini kita melihat ada bencana, kemudian ada pengungsian, ada posko untuk bantuan dan lain sebagainya, tetapi di kondisi banjir bandang Kabupaten Pesisir Selatan ini sedikit berbeda. Mereka memilih untuk tinggal di rumah sanak saudara mereka dengan istilah dun sanak seperti itu. Mereka tinggal di rumah sanak saudara yang kalaupun misalnya dalam satu wilayah desa atau nagari ini mereka ada yang terdampak parah, tetapi ada yang masih memungkinkan untuk rumah mereka ditinggali, mereka mengajak keluarga mereka untuk tinggal di sana. Sehingga tentunya tidak ada kondisi di mana mereka membuat tenda pengungsian ataupun posko-posko yang relatif kita temukan di tempat-tempat bencana selama ini. Tetapi plus minusnya, kalau saya mungkin sedikit berbicara mengenai ketika tidak adanya pengungsian, adalah agak sedikit sulit bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan karena tidak terkonsentrasi di satu titik yang sama. Sehingga akhirnya mereka harus mencapai titik-titik yang kadang cukup sulit untuk dijangkau, akses yang masih bisa dikatakan terputus, kemudian bagaimana mereka untuk bisa mengetahui apakah keluarga tersebut butuh atau tidak bantuan tersebut, apakah tepat sasaran atau tidak, apakah mereka memang berada di kondisi yang masih mungkin untuk melakukan aktivitas, mencari makanan di luar dan lain sebagainya, sehingga kondisi-kondisi untuk memastikan siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan ini yang cukup sulit sebenarnya. Tadi pun saya juga berbincang dengan Kepala Dinas di Kabupaten Pesisir Selatan ini yang juga mengatakan hal yang sama, sehingga mereka akhirnya harus membuat pendataan dengan mendatangi setiap rumah. Ini bisa dikatakan jemput bola yang bisa memakan waktu kalau saya lihat dari bagaimana pola untuk bisa me-reach atau menjangkau mereka yang bagaimana bantuan ini bisa tersalurkan. Nah, kemarin ketika saya juga berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang juga sampai di sini untuk meninjau di sejumlah lokasi. Kebetulan di titik yang ada di Kecamatan Koto 11 Tarusan yang juga merupakan satu dari kecamatan yang terdampak cukup parah. Kemarin kalau kita lihat bagaimana apa yang ditinjau, bagaimana melihat bendungan dan lain sebagainya, apa jembatan yang rusak, apa yang harus dilakukan, kemudian ia menginstruksikan kepada Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyegerakan proses recovery dan rehabilitasi ini setidaknya dalam 2 minggu, Reza. Dan ini yang diharapkannya adalah bagaimana prioritas untuk jalan akses. Kita tahu bahwa ini menjadi geliat ekonomi masyarakat sekitar untuk bisa membawakan bahan makanan dan lain sebagainya
menjadi jalan lintas antara Sumatera Barat dan juga perbatasan di Provinsi Bengkulu. Ini yang diminta untuk segera disegerakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu. Tapi yang menarik adalah ketika Menteri PUPR ini mengatakan bahwa ada sejumlah faktor selain dari cuaca ekstrim yang juga menyebabkan jadinya banjir bandang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Antara lain adalah illegal logging. Dia mengatakan bahwa ini sudah menjadi kasus yang sering terjadi. Nah, saya sempat melihat dari sejumlah literatur yang mengatakan bahwa tahun 2023 pada Juli lalu juga sudah ada ya penangkapan yang dilakukan oleh KLHK terhadap sejumlah orang yang melakukan illegal logging di Sumatera Barat. Ternyata kasusnya tidak berhenti sampai di situ, bahwa kalau kita mundur lagi, ternyata dari tahun 2012 ini berarti sudah 1 dekade lebih kasus illegal logging di Sumatera Barat ini sudah berlangsung cukup lama. Inilah mengapa deforestasi, kemudian degradasi lingkungan yang juga menjadi hal yang sangat penting juga mempengaruhi mengapa banjir bandang ini bisa terjadi cukup rata. Saya bisa mengatakan cukup rata. Mengapa? Karena ada 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan ini yang terdampak, dan hampir setiap saya berkeliling dari satu kecamatan ke satu kecamatan yang lain, titik-titiknya bisa dikatakan memiliki dampak yang sama. Kita tidak bisa membedakan bahwa ini terparah, ini tidak parah, tetapi mereka memiliki dampak yang sama dan mereka membutuhkan bantuan yang sama. Bayangkan jika suatu titik yang hampir sebagian besar kecamatan yang terdampak banjir dengan kondisi yang cukup parah, bagaimana bantuan bisa tersampaikan di setiap titik tersebut yang bisa dikatakan memakan waktu, energi, dan lain sebagainya bagi mereka yang ingin menyampaikan bantuan. Sehingga ini yang tentu menjadi solusi yang harus kita cari bersama, bagaimana supaya setiap mereka yang ada di titik-titik yang terparah maupun yang tidak terparah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan yang tepat sasaran. Kembali ke Anda, Reza. Baik, infrastruktur dan juga penanganan korban menjadi prioritas utama, terutama tadi dikatakan selama 2 minggu ke depan. Terima kasih Roni Satria melaporkan langsung dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan Anda.